ingin bagaimana silaturahmi, proses pengabdian, terlebih lagi secara spesifik mengembangkan ilmu yang telah kita miliki itu untuk kita amalkan kan. Jadi saya bersedia intinya permintaan presiden untuk saya balik ke Indonesia. Itu kan tentu sesuatu yang tidak sederhana. Saya punya tumpah darah, artinya darah saya pertama tumpah, yaitu di Indonesia. Nah, saya lebih mau masuk lagi pada hal yang lebih mendalam, bahwa kita berada di era sosial media sekarang ini. Sosial media itu apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu TikTok dan sebagainya, itu bermata dua. Ada cara baik, tapi di situ adalah pintu alur masuknya juga kejahatan-kejahatan. Contoh yang paling konkret, bullying itu kita lihat politisi-politisi mungkin sudah kebal dengan bullying ya, buser-buser. Tapi bayangin kalau anak yang baru gede, SD, SMP, yang saat-saat pencarian dirinya kena bully, mereka bisa bunuh diri loh. Dan angka bunuh diri menurut statistik sangat tinggi sekarang akibat sosial media. Apa pikiran inovatif kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang kader, dan sebagai seorang ilmuwan? Bukan hanya melihat objek masalahnya, tapi bagaimana cari solusinya. Sehingga ilmu yang penting menurut saya yang ke depan adalah bagaimana prevention atau mencegah. Jadi ada aspek negatif dari sosial media ini, kita buatkanlah sentral-sentral ataupun pelatihan-pelatihan untuk mencegah anak ini. Jangan dibully. Kalaupun dibully, bagaimana mempertahankan diri. Kalau dia sudah dibully, bagaimana keluar dari masalah. Supaya dia tidak masuk kepada frustrasi dan bunuh diri. Banyak loh yang bunuh diri. Contoh yang paling singkat, sederhana. Kita pasang Facebook kita, terus kelompok nakal ambil. Terus dia edit. Dia pasang, kita seolah-olahnya berselingkuh, berhubungan seks, dan sebagainya. Atau anak ini, foto anak kita dijual. Ini berapa harganya? Dia kan bisa dihukum oleh sekelilingnya bahwa oh ternyata kamu prostitut, BTS. Sakit nggak? Anak SMA dikasih gitu. Bunuh diri. Ini semua perlu dicegah aturan. Makanya variabel-variabel ini saya lihat hukumnya di Indonesia belum jelas. Hukum membuli dan sebagainya nggak ada, dan itu perlu disiapkan. Nah, tugasnya kader-kader HMI, apalagi yang di Dewan, buat itu aturan karena berbahaya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Monggo yang lain, Mas Blon. Ini soal stunting berpengalaman karena beliau ini mantan Kabiro Kesra Pemprov Jatim. Wah. Dengan latar belakang organisasi tadi itu, ada beberapa pertimbangan usulan saya itu. Bagaimana kalau Abang nanti maju itu menjadi DFN nanti di Munas, gitu Mas. Kayak gitu Mas. Sehingga satu, pembayaran kekalahan waktu BP kan gitu Mas. Kedua, lebih mengefektifkan siar keilmuannya Bang Taruna. Itu dari saya Mas. Jadi nggak perlu FN ini politisi semua Bang kan. Maksudnya pengen mengulang Kongres 99. Harus. Kita kan lagi haus figur seperti beliau kan. Ada Cak Muhyiddin ya. Itu kira-kira tadi saya Bang Taruna. Sehingga lebih efektif lah nanti siar keilmuannya Bang itu kan gitu. Ketika Terima kasih pertanyaannya. Jadi berbicara tentang Munas Kahmi di Palu ya, tanggal 27 ya? 24 sampai 27 ya. November kan? Ya. Singkat cerita begini, saya mengerti betul bahwa Kahmi itu adalah sebuah tempat kita bersilaturahmi dan tempat kita mengabdi. Pengabdian, karena secara politik, secara background HMI itu konteks politik hampir secara spesifik organisasi yang hampir tidak pernah kompak, milik presiden dan sebagainya. Sehingga outputnya
untuk mendapat posisi politik hampir secara spesifik itu karena adanya kecerdasan kader-kader itu sendiri. Ya, karena independensi itu. Oleh karena itu, kalaupun saya diharapkan berniat karena keilmuan untuk bergabung, intinya saya bersedia sebagai untuk mengabdi dan mempererat silaturahmi. Itu motifnya. Motivasinya berkhidmat. Iya, motivasinya di situ. Bukan motivasi yang aneh-aneh. Ingin bagaimana silaturahmi, bagaimana kita proses pengabdian, terlebih lagi secara spesifik, mengembangkan ilmu yang telah kita miliki itu untuk kita amalkan kan. Jadi saya bersedia intinya. Yang penting didukung sama kawan-kawan semuanya. Monggo Mas Bawan dilanjut dijawab langsung. Ya. Kita diamini ya Jawa Timur. Kak Idin, monggo. Iya. Monggo nanti gantian. Harus skenario seperti turunnya Mbak Wipsul, naiknya Mbak Wipsul. Iya, monggo. Jadi ada Buat pengalaman. yang rusak. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu di Kenata. Silahkan yang 8 itu dipilih. Saya titip 1 ini. Mbak Wipsul begitu juga naiknya. Kalau ditandingkan ya tidak bisa. Wah, mantap ini, wes Makassar. Dukung Mbak? Tepatnya di arah, Pak. Jadi kita pembuat kapal. Iya. Finisi. Pak, Finisi. bisa jadi jalan-jalan pakai kapal. Saya dari alumni Brawijaya, Pak. Ini Aryo ini salah satu direktur BMD di sini. Ini saya kan lama pengen ketemu nih. Kawan Kali itu dong. enggak ya? Benar nggak ini? Kita ngamatin dari media aja, media sosial. Karena waktu dulu kan 99 saya amati sampai abang ke US dan dapat gelar PhD. Nah, saya sebelum melanjut ke Munas, sebenarnya saya pengen tahu tahapan-tahapan leveling abang ketika mau memutuskan sebuah proses intelektual di US serta kembali menjadi konsil ya? Konsil kedokteran di bawah presiden dan juga di luar. Tentunya kan abang ada target. Saya ingin menanyakan yang kedua itu. Yang pertama adalah kamu punya target secara intelektual. Gua harus dapetin PhD dulu. Terus saya harus di intelektual karena banyak gerakan yang di wilayah politik kan. Atau seperti apa bang? Yang kedua targetan abang tentunya di konsil ini kan juga ada target. Iya. Gitu kan. Yang ketiga masalah kami kan gitu. Menuju ke wilayah Munas. Artinya tahapan-tahapan ini kan saya Adinda ini pengen tahu supaya kita juga belajar portofolio abang seperti apa. Iya. Yang semangat kita di situ. Terima kasih bang. Ini Mas sebelum dijawab ya, Mas Rio ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang dapat LPDP ke luar negeri. Yes. Tapi kemudian Tahapan-tahapannya yang menarik kenapa saya terima permintaan presiden untuk saya balik ke Indonesia. Itu kan tentu sesuatu yang tidak sederhana. Saya selalu berpikir, saya punya tumpah darah, artinya darah saya pertama tumpah, yaitu di Indonesia. Di tanah air ini saya punya banyak utang, bukan utang kongres, karena itu semua sudah lunas. Tapi utang yang ada adalah utang proses, utang pendidikan, utang bagaimana saya dibesarkan oleh HMI, bagaimana saya mengkader dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak pernah hitung persis, tapi saya kira ribuan orang yang saya pernah ceramahi, dan di antara mereka saya doktrin tentang nasionalisme, tentang keislaman dan kebangsaan dan keindonesiaan.
Di antara mereka itu secara sederhana kadang lewat Facebook, lewat WA, lewat apa. Enak ya bang, udah tinggal di Amerika, penghasilan sudah mapan, keluarga sudah ini, bahagia banget. Lupa lah dengan apa yang abang pernah katakan, itu sangat menyentuh perasaan. Oh iya ya, 23 tahun sudah berlalu ya. Ya memang saya bersyukur rumah saya jutaan dolar harganya, dan itu di tempat yang terhormat setingkat Beverly Hills. Investasi yang sangat ini, saya punya tempat kerja di Amerika, anak-anak saya juga sudah sangat susah berbahasa Indonesia, tapi dia masih bisa. Istri saya juga sudah praktek, sudah menghasilkan banyak ini dan sudah stabil di sana. Ya kita menganggap Amerika itu bagian dari Rumah kedua. rumah kita, bahkan rumah pertama jadinya kan, dari keluarga besar kami. Nah, kenikmatan-kenikmatan ini harus dibayar dengan harus balik mengurusi menjadi ketua konsul kedokteran yang banyak masalahnya ternyata. Iya kan? Jadi dari tidur di tempat yang hotel bintang 5, terus mau pulang ke rumah di kampung. Oh iya. Tentu kan itu persoalan berat. Jujur saya katakan, persoalan berat. Tapi ada sistematika berpikir saya yang membawa saya bahwa tidak ada manusia yang hidupnya tak terbatas. Suatu ketika ajal akan menjemput. Kapan lagi saya bisa mengabdikan apa yang saya miliki untuk bangsa dan tempat saya mengabdi. Tentu ini penuh dengan pengorbanan tentunya. Berdasarkan itu, hidup ini ditentukan oleh apa yang disebut dengan achievement, tapi ditentukan juga oleh time. Makanya Al-Quran menjelaskan kan, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu prinsip sekali. Waktu ini, momentum ini sangat mahal juga. Saya tidak berpikir materi. Kalau berpikir materi, alhamdulillah penghasilan saya bisa miliaran per bulannya. Kalau dirupiahkan, harus dibayar dengan hanya jutaan rupiah. Tentu tidak banding. Untuk biaya, saya punya supir aja itu habis gaji saya. Jadi, saya di Indonesia ini betul-betul pengabdian. Tapi Pajaknya tadi mana? Pajaknya 17,2 M satu tahunnya. 17 yang paling penting menurut saya, pajak penghasilannya itu. yang paling penting menurut saya adalah PPh. aspek yang paling penting adalah bahwa hidup ini bukan hanya materi. Sehingga pengabdian ini sangat perlu, karena saya tidak mengabdi sekarang. Tentu tidak ada lagi kesempatan saya. Mungkin saya sampai pensiun, sampai meninggal tidak akan kembali ke Indonesia. Mungkin kembali hanya untuk jalan-jalan ya. Oke. Nah, berdasarkan logika itu, saya bismillah menerima amanah ini untuk fase 5 tahun kan. 2020 sampai 2025. Jadi presiden sudah turun, jabatan belum berakhir. Itu yang kedua. Tapi ternyata ketemu Pak Jokowi bilang, Prof, di konsul kedokteran itu adalah sementara. Dia bilang gitu. Saya tidak tahu apa tugas lagi yang mau diberikan ke saya. Menteri Kesehatan. Tapi intinya saya sudah ikhlas menerima amanah ini. Tapi ini penuh pengorbanan. Saya harus pisah dengan istri yang tidak mau meninggalkan karir dan pekerjaannya di Amerika. Pisah dengan anak-anak yang lagi lucu-lucunya, yang paling kecil, dan yang besar sudah menanjak dewasa untuk masuk ke universitas, dan satu sudah masuk ke Harvard University. Itu tentu berat ya. Nah, oleh karena itu, saya itu kalau bahasakan pulang kampung, saya ke Makassar atau saya ke Amerika. Tapi tekad saya saja itu pulang pergi minimal $15.000. $15.000 itu kan kalau dirupiahkan kan 20 juta. 25 jutaan. bukan 25 juta. 230 juta. 30. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Jadi pulang kampung bisa
beli rumah kalau di Indonesia. Itu rumah. Itu saya yang ini, dan saya bisa mungkin 3-4 kali setahun karena ada kewajiban syariah saya masih muda, istri saya masih produktif, dia membutuhkan bukan hanya materi, tetapi dia membutuhkan kewajiban syariah kan? Sebagai suami istri. Lewat 3 bulan menurut syariat bisa minta cerai kan? Nah, saya harus jalankan itu. Jadi saya pulang-pulang pergi awalnya, apalagi dalam secara COVID sangat tersiksa, tapi saya sudah nikmati. Jadi itu yang pertama. Intinya saya menerima berdasarkan sistematika berpikir saya, ini momentum untuk saya mengabdi, dan tidak ada lagi kesempatan saya mengabdi setelah ini kalau saya tidak terima. Maka saya bismillah menerima amanah tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ditanyakan apa targetnya? Kok ini kan boleh jadi konsul kedokteran Indonesia, dan saya juga karena saya terpilih jadi konsul kedokteran, saya terpilih lewat suatu proses pemilihan tingkat internasional, lebih 70%, bahkan terakhir fase berikutnya aklamasi dari 194 negara memilih saya sebagai Presiden Konsul Dokter sedunia. 194 negara. 194 negara untuk jabatan 5 tahun sampai tahun 2025 juga. Jadi itu alasan kedua, nanti kalau saya ke Tuan Kampung, nanti saya lihat kantor pusat saya di Washington kan, tugas negara kan gitu. Nah, itu yang sekarang apa menjadi target. Kalau target materi saya kira susah saya dapatkan di sini. Jadi bukan target materi. Target politiknya kan gitu. Pertanyaannya mendalam. Pasti juga. Tentu itu tidak bisa diekspektasi, tapi dengan janji Pak Presiden tadi, ini sementara, wallahu alam. Tapi saya sudah bismillah menerima amanah apa saja saya siap. Dan sebagai suatu niatan pengabdian. Karena momentum waktu kita, mudah-mudahan sebelum kita pensiun dan akhir hayat ini, kita bisa berbuat. Bukan hanya tercatat dalam sejarah, dalam tinta emas keilmuan, tapi dalam tinta emas bangsa ini sebuah pengabdian untuk bangsa ini. Itu motifnya. Apakah mau jadi menteri, apakah sekedar seperti ini, wallahu alam sama. Tapi insya Allah saya bersedia untuk itu. Sekarang niatnya untuk pengabdian. Ya, semuanya sangat tergantung dengan keadaan tentunya. Terakhir, pertanyaan hubungannya dengan kami. Saya kira kami ini, kepentingannya kami apa, saya sudah bersedia kan. Kalau memang diamanahkan untuk menjadi bagian dari presiden kami, tapi motifnya bukan jawaban yang pertama dan yang kedua, tapi jawabannya adalah silaturahmi dan pengabdian. Pengabdian apa? Karena saya melihat banyak kader HMI kan cabangnya kan sudah ratusan se-Indonesia. Terus kader-kader HMI yang jadi alumni juga sudah ribuan, termasuk kita ini. Kapan lagi kita bersilaturahmi, ya kan? Dengan label-label politik, label-label background yang berbeda-beda, ini kesempatan silaturahmi. Karena silaturahmi kan memperpanjang usia, ya. Dan yang lagi penting pengabdian, kenapa? Karena kan kita nggak digaji di situ. Juga saya bilang secara politik kita susah berharap, iya kan? Dari kami. Jadi artinya ikhlas, nothing tulus bahasa Inggris. Kita ikhlas untuk pengabdi demi membesarkan kahminya, tapi juga membesarkan namanya kami dari bidang keilmuan tentunya, dan membesarkan organisasi. Itu kan pengabdiannya di situ, tanpa menuntut bayaran macam-macam atau nilai tukar atau bargaining, tidak ada sama sekali. Itu saya kira tiga-tiganya saya sudah jawab secara jujur ya. Saya tidak modifikasi macam-macam. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Agus terakhir. Ada yang disampaikan?